Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio ya. Tema atau judul games kali ini Scorpio adalah yang ketar-ketir olehmu ya, atau um, dia ketar-ketir ya, apa ya, kalau ketar-ketir itu kayak macam gugup ya, ataupun tidak nyaman ataupun was-was terhadapmu. Siapakah dia? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kamu. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games ya. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Scorpio, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Scorpio. Scorpio, yang ketar-ketir karenamu Scorpio, siapakah mereka? Kita lihat. Oke, wow, di sini ada penantian. Scorpio, kenapa kamu memberikan dia kecemasan? Ya, dia takut kehilanganmu. Ya, ini ada orang-orang yang terkoneksi denganmu. Ini mantanmu, pasanganmu, atau orang baru ya. Kalau kita bicara terkoneksi untuk penantian, ya, tapi lebih ke pasangan yang belum menikah, ataupun mungkin ya pasangan yang sudah berpasangan ya. Karena kalau belum menikah berarti kapan kamu nikahi dia? Ya, dia cemas. Kamu ini sebenarnya sayang saya tidak sih? Kalaupun seandainya sudah nikah, saya lihat di sini malah lebih banyak di luar rumah, ataupun mungkin kamu jauh nggak pernah memberikan kabar. Saya sama dengan pasangan yang tadi ya, yang belum nikah. Kabar kamu di mana Scorpio? Saya rindu akanmu. Saya nggak nyaman. Kamu memperlakukan saya seperti begini. Saya ini merasa tersiksa. Wah, puitis tuh ya. Tapi memang itu yang dirasakan Scorpio terhadapmu. Ya, dia ada penantian. Kalaupun mantan, saya lihat di sini, mau nggak Scorpio sama saya? Jangan-jangan sampai nanti saya dipermainkan, dibalik permainkan, ataupun mungkin dulu saya pernah dipermainkan, akhirnya saya dimaki-maki sama Scorpio, ataupun dihina-hina karena mulut kamu menurut dia pedis ya. Orang kalau mantan ya, karena dia tahu karakter Scorpio ya, dia takut ya. Bicara ketar-ketir ini kan ibaratkan dia mau datang kepada kamu tapi dia masih ragu ya. Wah, nanti saya ya, dimaki-maki, saya dimarah, dihujat ya, saya malu sendiri nanti. Apalagi kalau di depan umum, karena memang Scorpio tuh kalau sudah nggak mau ya nggak mau, ataupun malah kamu dibully gitu ya sama sahabat-sahabat kamu, karena Scorpio ember-ember. Wih, tuh dia kemarin tuh memperlakukan saya begini, sekarang maunya kembali lagi. Enak aja ya. Pokoknya dia takut karena dia tahu karakter kamu gitu ya. Kalau orang baru, saya lihat ya menanti aja. Dia mau datang kepadamu tapi dia takut. Apakah Scorpio nyaman bersamaku? Apakah Scorpio kamu menginginkan diriku? Kalau orang baru ya, karena dia krisis kepercayaan diri. Orang-orang ini minder. Dia mau kamu yang lebih up juga terhadapnya ya. Mereka sebenarnya mau ke kamu, cuman kalau orang baru ini masih lebih memperhatikan Scorpio dulu ya, tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan, yang mana dia tahu bahwa kamu itu kadang-kadang playboy dan playgirl. Jangan sampai nanti dia salah mengambil keputusan dan akhirnya dia terluka ya. Dia gugup kalau dekatmu, ataupun mungkin dia bingung apa yang harus dia ucapkan pada saat kamu ada di dekat dia ya. Karena ini orang ini, saya lihat ini ada orang yang sudah kamu kenal ya. Curi-curi perhatianmu, curi-curi pandanganmu. Wah, keren ya, curi-curi pandang. Pura-pura nggak lihat tapi dia lihat ya, ekor-ekor mata dia lihat itu ya.
Dia merindukan akan kehadiranmu dan kehangatanmu, ya. Malah saya lihat orang-orang yang lebih minder, lebih nggak percaya diri, ini orang-orang yang baru ya, karena memang dia takut penolakan, ya. Makanya dia masih diam, bungkam. Kenapa? Karena dia merasa bahwa wah, orang-orang, sahabat-sahabat Scorpio ini kece badai ya, saya ini termasuk tipe dia tidak. Jangan sampai saya hanya memalu-malukan diriku saja, ya. Orang-orang ini tuh dia mau kasih sayang darimu, ya. Dia memang haus kasih sayang, jadi dia setidaknya mau mendapatkan kasih sayang darimu, gitu. Ini termasuk mantan, karena mantan kesepian. Ada beberapa yang sudah putus dan ingin kembali padamu, ya. Tetapi yang tadi kamu masih terima dia tidak, ya. Jangan sampai kamu tidak diterima, akhirnya dia sakit hati lagi, padahal memang karena dulu dia pernah menyakitimu kan. Scorpio tuh memang dia sudah tahu kalau orang sudah pernah menyakitinya, ya Scorpio biasa aja, sahabatan, tapi dia takut kalau seandainya kamu sahabat dengan dia kembali, nanti kamu bisa betul-betul serius dan memaafkan dia tidak. Jangan sampai kamu malah menyakiti dia kembali karena apa yang pernah dia terjadi, ibaratkan saling membalas, ya. Ibaratkan dia ragu terhadapmu kalau seandainya kamu sudah jadi mantan. Karena sini saya lihat juga ada Scorpio memberikan harapan-harapan ke mantan, ya. Mantan juga kadang-kadang akan masih bingung juga apakah memang dia betul-betul mau ataukah hanya menggoda-menggoda supaya membalas perlakuan ataupun apa yang sudah pernah terjadi di masa lalu, ataupun malah mengulangnya lagi. Karena saya lihat di sini ada beberapa Scorpio juga yang berpaling, ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan, ya. Ini entah ini energi kamu ataukah energi dari pasanganmu, karena bisa vice versa, terbolak-terbalik, ataupun juga bisa dengan orang-orang yang terkoneksi denganmu. Kalaupun ini terjadi padamu, berarti energimu. Kalau tidak, berarti energi orang-orang yang lain, gitu ya. Scorpio yang lainnya, ya. Karena ini kan general reading, jadi energi dari banyak Scorpio, ya. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Seperti gitu, ya. Jadi macam contoh kamu menyeleweng, ya Scorpio, ya, ataupun mungkin pernah mengecewakan dia ketar-ketir, ya. Saya sayang dia, tetapi apa yang harus saya lakukan? Karena masih ada yang mencintaimu. Kalau mantan, ya. Tetapi dia takut kamu mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu. Kalau dia berikan kesempatan. Ataupun sebaliknya, kalau dia yang salah, apakah Scorpio mau memberikan saya kesempatan lagi? Nah ini, kamu bisa menyesuaikan kamu di posisi mana. Karena memang fans Scorpio banyak, ya. Jadi dia takut nanti hari ini kamu dengan saya, besok dengan si itu, besok dengan si dia, besok di sana lagi. Pikiran negatif terhadapmu. Karena memang saya lihat di sini Scorpio itu tergoda dan menggoda, ya. Scorpio itu bisa menggoda dan di Scorpio juga itu gampang tergoda. Jadi dia tahu kamu tidak punya prinsip, ya. Hari ini kamu dengan saya, besok dengan yang lain. Padahal walaupun hanya sebatas sahabat, ya, tapi dia cemburu. Dia tidak mau tersakiti. Makanya dia masih bingung, membimbang, ragu dalam mengambil keputusan. Kalau ini mantan, ya. Kalau dibilangnya pasangan ini yang tadi saya bilang, ya, dia cemburu, ada kecemburuan juga, ya. Karena mungkin kamu tidak mengangkat teleponnya, tidak memprioritaskan dia, tidak betah di rumah, ya. Kadang-kadang kamu bilang nggak ada duit, ternyata untuk rokok ataupun untuk yang lain bisa, ya. Ini kalau laki-laki Scorpio, ya. Nah ini pasangan kamu itu marah, ya, ataupun mungkin kondisinya, wah, saya sudah nggak nyaman bersama Scorpio mungkin sudah nggak nyaman bersama saya, dia sudah takut kehilanganmu. Nah ini, ya, apalagi kalau ada masalah triparty, ya. Karena saya lihat di sini ada yang tergoda dan menggoda, ya, entah Scorpio yang menggoda atau Scorpio yang tergoda atau pasangannya yang tergoda dan menggoda. Nah ini, jadi ketahuan selingkuh dan akhirnya takut jangan sampai pisah, ya, karena ada yang sudah pisah ranjang. Jangan sampai nanti betul pisah ranjang dalam artian break, ya. Jangan sampai lama dan akhirnya cerai atas kesalahan dia, ya, yang hanya ingin coba-coba aja dan karena bosan, ya, dengan kehidupan yang flat dan akhirnya mengambil langkah untuk bermain api dan akhirnya ketahuan. Nah ini, ya, jadi dia takut jangan sampai nanti bagaimana, terus orang tuanya gimana terhadap saya, keluarganya gimana, terus lingkungan gimana memperlakukan saya, melihat saya, dia takut. Nah ini, ya, jadi orang-orang yang terkoneksi denganmu ini lagi kasmaran padamu, lagi takut padamu. Ada beberapa yang memang mencintaimu sampai grogi,
ada juga takut terhadapmu karena memang dia melakukan kesalahan, dan cemburu ya. Dan cemburu, takut kehilanganmu juga karena cemburu. Nah itu ya, sehingga dia overprotektif terhadapmu, suka marah ya. Jadi kalau pasanganmu marah itu bukan karena dia marah bawel kepadamu ya, itu ungkapan cinta, bahwa dia sayang dan cinta dan takut kehilangan akan kamu, Scorpio. Jadi ambil dari sisi positifnya saja ya. Dan saya lihat di sini yang ketar-ketir ya, anakmu ya. Kalau kamu punya anak ya, atau mungkin kamu sebagai anak, mungkin kamu dididik terlalu keras baru kamu ribut dengan orang tua ya. Ataupun mungkin anakmu yang kamu terlalu didik dia terlalu keras, kamu bentak dia, kamu marahi dia lagi tidak nyaman, Scorpio ya. Ataupun mungkin kamu sebagai ibu guru, bapak guru ya, yang terlalu keras terhadap murid-muridnya ya. Ini bicara anak soalnya ya, anak ini kan umum ya, entah anak kamu, anak tetanggamu, anak angkatmu ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan yang mana, atau anak didikmu ya, yang mana kamu terlalu keras pada anak kecil ya. Ataupun mungkin kalau orang dewasa berarti kamu bentrok dengan dia, entah kamu di posisi orang tua atau kamu di posisi anak. Kalau kamu di posisi anak, berarti orang tua kamu itu ingin kamu kembali, dia merindukanmu ya. Walaupun mungkin dia tidak berhubungan ataupun mungkin tidak komunikasi ya, kamu yang harus bisa lebih mengerti akan orang tua. Ataupun mungkin sebaliknya, kalau kamu dari segi anak ya, kalau kamu dari segi orang tua berarti kamu terlalu keras mendidik anakmu sehingga dia trauma, ada rasa ketakutan sampai trauma, karena takut bukan segan, karena kamu terlalu keras terhadap mereka ya. Jadi kamu harus bisa penuh kelembutan, penuh kasih sayang, penuh ciuman ini orang berpelukan nih, berarti kan kasih sayang ya. Ya berikan mereka ciuman, kasih sayang, dalam artian tunjukkan betul-betul kamu menginginkan dia dari gestur tubuhmu, dari perlakuanmu terhadapnya. Belayan kalau anak kecil ya, pelukan. Anak besar aja masih ingin diperlakukan bagus, apalagi kalau anak kecil masih dalam proses pertumbuhan, masih dalam pembentukan karakter. Nah ini ya, kamu harus bisa lebih up ya. Gak apa-apa kamu memberikan ciuman kalau memang dia masih menginginkan itu, ataupun mungkin kondisinya mau pelukan, ataupun masih merengek-rengek harus ikut ini ikut itu ungkapan cinta. Dia takut kehilanganmu. Anak kecil aja takut kehilanganmu, apalagi orang besar ya. Maksudnya orang besar aja takut kehilangan kamu, apalagi anak kecil yang belum tahu apa-apa. Mungkin anak kamu sekarang lagi rengek ya, mama minta ini, mama minta itu, mama jangan pergi ke sini, mama. Mungkin kamu bilang merasa, aduh saya tersiksa dengan nih anak nih, kenapa rewel sekali ya. Tetapi itu ungkapan cinta dia, itu hanya sementara. Repotmu itu hanya sementara, 1-2 tahun. Pada saat dia sudah mandiri, kamu gak akan repot lagi. Jadi harus bisa menikmati proses sebagai orang tua. Kalau seandainya kamu anak kecil ya, kamu punya anak ya, karena anak kamu ini jangan kamu abaikan. Mentalnya kurang bagus nanti, dia akan merindukan kasih sayang atau kurang kasih sayang dari orang tuanya. Apalagi kalau seandainya di sini saya lihat ada yang broken home. Nah, jangan pakai cara lama orang-orang ya yang meninggalkan anak. Sekarang kamu bisa kok kerja di rumah sambil jaga anak. Tidak seperti dulu ya. Sekarang teknologi udah canggih, kamu jualan di rumah bisa. Ya, kamu jadi YouTubers ya, bisa di rumah ya. Sambil jaga anak, sambil semua di handle ya, bisa. Jadi sekarang lebih mudah dibandingkan dulu. Kalau dulu memang harus pilih, saya kerja ataukah saya tinggal di rumah. Tapi sekarang di rumah aja bisa menghasilkan duit, nggak pakai repot, nggak perlu lapak. Malah lagi sekarang ini yang penting jangan gengsi ya. Anak kamu lagi merindukan ya, jadi kamu harus tetap betah di rumah ya bersamanya. Dan yang saya lihat juga di sini ada yang meminjam uang padamu, atau mungkin kamu yang pinjam uang ya. Ada yang ketar-ketir ya, takut gugup, wah besok ini udah ditagih nih, Scorpio udah tagih nih, gimana saya belum punya duit. Ada beberapa yang minjam duit kepadamu, ataupun mungkin kamu yang meminjam duit, entah dari pihak bank atau keluarga atau saudara ya. Akhirnya ribut karena belum bisa mengembalikan ya, ataupun kecewa karena kamu bayar cicil-cicil, ataupun dari pihak bank sudah disomasi ya, kamu cepat tagih ya. Dia takut nanti, wah saya kasih tagihan dia nggak bayar-bayar nih, gimana nih, nanti saya dapat marah sama pimpinan. Dia juga takut. Artinya orang bank juga itu kan mempunyai tanggung jawab, bukan berarti dia yang langsung marah-marah kamu atau tagih kamu datang itu karena tanggung jawab juga. Dia punya tuntutan untuk bisa mempertanggungjawabkan kepimpinannya. Dia juga ketar-ketir ya, jangan sampai kamu nggak bisa membayar, otomatis nanti dia yang dapat marah, dia dapat teguran, walaupun secara tidak langsung ya, tetapi tetap aja dia
nggak nyaman. Makanya dia berusaha untuk menagihmu, ataupun mungkin kondisinya Scorpio yang mempunyai piutang ya. Orang itu juga lagi tidak nyaman karena aduh saya pura-pura lupa atau gimana ya, uangnya belum ada, saya jujur aja atau bagaimana ya. Takut nanti besok-besok dia nggak mau pinjamkan saya lagi duitnya ya. Dia lagi cemas. Ini bicara keuangan ya, ataupun mungkin kondisinya ada proyek yang mana kamu sudah kasih DP atau apa ya, ataupun mungkin mencari pinjaman bingung ya. Nah ini ada beberapa yang saya mau pinjam ke Scorpio tapi dia mau pinjamkan saya tidak ya, kemarin saya belum bayar hutangnya, nggak deh nanti dia maki saya, ataupun mungkin ya belum dibayar, belum dia belum bisa membayar, akhirnya ada ribut-ribut dengan kamu ya. Ataupun malah saya lihat di sini ada penipuan ya, investasi dan macam-macam. Akhirnya dia takut jangan sampai nanti kamu bawa ke pihak yang berwajib ya, ke ranah hukum, dia takut. Pokoknya intinya berbau uang ya, berkaitan dengan uang. Ini ada beberapa entah pinjaman, entah piutang, atau malah penipuan, kasus penipuan. Nah itu, dan ada kasus pencemaran nama baik, dari penipuan kasus pencemaran nama baik. Nah ini dia takut ke ranah hukum, makanya dia masih stabil, tidak mau cari masalah dengan Scorpio ya, karena takut nanti malah besar ya masalahnya dan akhirnya panjang persoalan. Makanya dia diam-diam, dia takut itu. Dia diam itu bukan berarti ini ya, tapi dia lebih mengantisipasi supaya jangan sampai masalah ini besar gitu ya. Karena ya dia mau kenyamanan dan dia mau kamu juga bisa up terhadap dia, mengerti akannya ya. Itu semua dikomunikasikan dengan baik ya. Kamu harus juga bisa lebih up, ataupun mungkin Scorpio kamu yang berhutang, jadi kamu sekarang bingung ya bagaimana caranya supaya mengatakan atau berkomunikasi dengan mereka supaya mereka mengerti akan kondisi kamu ya. Tetap harus diselesaikan dengan cara musyawarah, dengan cara ada kesepakatan, entah kamu memberikan apa yang kamu punya ya, gadaikan, ataukah ya tetap harus membayar dengan cicilan, dengan meminta konsekuensi waktu lagi ya. Nah ini perpanjangan waktu ya, dan bisa menerima konsekuensinya kalau memang kamu tidak akan bisa membayar tepat waktu itu pada saat jatuh tempo. Nah ini pokoknya intinya kan bisa komunikasi ya. Jadi seperti gitu ya yang saya lihat ya, orang-orang terkoneksi dengan kamu ya. Ada anak kamu, ada pasangan ya, mantan ya, orang baru juga, orang tua kamu, dan yang berkaitan dengan uang ya, entah dengan relasi, dengan sahabat, atau dengan partner bisnismu, seperti gitu ya. Oke, semoga resonate ya Scorpio ya. Saya lihatnya seperti gitu ya, semoga resonate. Dan saya mau lihat lagi orang-orang terkoneksi dengan kamu dari zodiaknya. Dari zodiak saya ambil kartu zodiak ya. Untuk zodiak ada Leo, Cancer, Gemini, Taurus, Aries, Virgo, Leo, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Dari inisial saya ambil kartu inisial, saya sisihkan kartu zodiak. Oke, inisial ada huruf A, H, L, M, J, K, P, I, R, T, U, F, N, J, L, A, D, H, W, P, Y, I, N, T, Q, R, S, D, dan H ya. Ada beberapa yang double, berarti energinya up, kamu bisa menyesuaikan ya. Kita lanjut lagi ke bulan ya. Saya sisihkan kartu inisial, kita ke bulan ya. Untuk bulan ada September, Agustus, Juli, Mei, April, Maret, Oktober, November, Desember, Januari, dan Februari ya. Kita sisihkan kartu bulan, kita ke angka ya. Angka patokan saya tanggal 1 sampai 31, tetapi ini berkaitan dengan angka, jadi kamu bisa menyesuaikan. Kamu susun-susun sesuai intuisi kamu ya. Oke, saya mulai dulu dari 1 sampai 10. Ada angka 6, 7, 9, 8, 3, 2, 1, 10, dan 4 ya. Dari 11 sampai dengan angka 20 ada angka 12, 11, 17, 14, 13, 18, 16, 19, 20, dan 14. Dari 21 sampai 31 ada 22, 25, 21, 31, 30, 28, 29, dan 26 ya. Itu dari keempat kategori, dari inisial, zodiak, bulan, dan angka. Semoga resonate dengan kamunya Scorpio ya. Dan terakhir pesan semesta untukmu. Saya ambil 3 kartu, apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu Scorpio. Wow, universe mau kamu bisa lebih memprioritaskan orang-orang yang memang patut diprioritaskan ya. Komunikasi itu penting ya, entah dari sudut pandang mana ya, entah kamu ada konflik,
Entah kamu tidak ada konflik, tetap harus komunikasi. Makanya semesta mau supaya tidak terjadi kesalahpahaman, harus jangan terlalu tertutup, jangan terlalu diam, harus bisa mempertanggungjawabkan semua apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah kamu perbuat, ya. Terus harus bisa memperjuangkan cintamu, ya, harus bisa lebih penyabar sayang, jangan cuek, ya. Begitupun yang tadi saya bilang anak, ya, harus bisa lebih sabar, ya, karena ada masanya. Memang saya lihat di sini Scorpio, anak kamu aktif, ya. Jadi kamu yang harus bisa ekstra sabar, karena mereka itu tidak begitu terus, ada masanya. 2-3 tahun mungkin kamu tersiksa atau ya, karena memang Scorpio ini nggak bisa kalau tertekan, ya. Ya, tapi tidak apa-apa, itu proses untuk bisa belajar supaya kamu bisa mengendalikan, mengontrol dirimu, ya, dan lebih tenangkan dirimu, bisa kontrol emosi dari perkataan ataupun perbuatan. Jangan gegabah dalam mengambil keputusan, ya, dan jangan juga terlalu percaya dengan pujian-pujian orang, ya, karena terkadang pujian orang itu hanya memuji karena ada sesuatu yang diinginkan darimu, ya. Dan lebih banyak berhati-hati, mengambil hikmah dari kejadian-kejadian yang di masa lalu, ya, ambil pelajaran, ataupun bisa juga kamu mengambil hikmah dari pengalaman dari orang lain, ya. Jadi seperti gitu Scorpio yang bisa saya readingkan, ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.